Bismillahirrahmanirrahim. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, ada 4 tahapan manusia sebagai makhluk sosial menjalani kehidupannya. Tahap pertama adalah ketika manusia belum mengetahui apa-apa, sehingga yang kita lihat ada manusia yang melakukan seenaknya saja tanpa berpikir bahwa apa yang dilakukan itu berdampak kepada orang lain atau lingkungan. Nah, manusia semacam ini diibaratkan sama dengan apa yang dilakukan oleh binatang. Ini adalah tahap yang paling rendah. Lalu tahap kedua adalah manusia sudah memahami, mengenal apa itu aturan main dalam kehidupan. Tetapi walaupun dia tahu ada aturan yang mengatur, yang melarang, ada manusia yang tetap melakukan hal itu. Misalkan seorang koruptor, sesungguhnya mereka paham, mereka tahu bahwa apa yang saya lakukan ini adalah dilarang, tidak diperbolehkan. Tetapi mungkin karena hawa nafsunya lebih tinggi dibanding dengan kesadarannya, sehingga dia tetap melakukan hal itu. Itu tahap kedua. Lalu tahap ketiga, ada manusia yang tidak melakukan perbuatan tercelah sebab dia sangat taat dengan aturan. Ketika ada aturan yang tertulis bahwa itu dilarang dilakukan, maka dia pun tidak akan melakukan. Manusia seperti ini disebut sebagai manusia yang taat pada aturan. Ada yang mengenal sebagai manusia yang beriman. Mari kita uji. Yang keempat, yang terakhir, tahapan yang paling terakhir adalah manusia yang tidak akan melakukan sesuatu keburukan apapun, walaupun itu tidak ada larangan dan aturan yang tertulis. Kenapa? Sebab manusia ini sangat memahami apabila melakukan ini akan berdampak kepada yang lain, akan merugikan kepada yang lain. Inilah yang disebut sebagai pemahaman yang sudah masuk di level tertinggi. Masyarakat umum di Indonesia itu mengenalnya dengan sebutan etika atau moralitas. Jadi sesungguhnya ilmu yang tertinggi dalam kehidupan manusia itu adalah etika dan moralitas. Tatarannya sudah mencapai kepada level ruh kebenaran, sebab tidak perlu aturan, tidak perlu lagi ada yang tertulis, tidak perlu lagi ada yang mengatur, tetapi dia paham, dia memahami bahwa apa yang saya lakukan ini pasti akan berdampak negatif kepada orang. Apa yang saya lakukan ini akan berdampak negatif kepada lingkungan. Inilah disebut sebagai etika, moralitas. Misalkan ada seorang yang selama ini dikenal dengan taat hukum. Karena taat hukumnya sehingga orang mengagumi. Dia tidak melakukan hal yang curang, culas, karena dia takut melanggar hukum itu. Namun suatu ketika ada keinginan melakukan sesuatu, namun ada aturan yang melarang hal itu, sehingga dia pun berpikir bagaimana merubah aturan itu agar dia tetap bisa melakukan hal yang diinginkan. Dengan begitu dia akan terkesan tetap taat kepada hukum. Namun apa yang terjadi? Ketika hukum dirubah dengan cara yang
tidak sesuai dengan mekanisme yang ada cacat. Tetapi apakah hukum yang keluar ini tidak merugikan orang lain? Apakah hukum yang dibenarkan ini tidak merusak kegiatan sehari-hari atau tidak merusak tahapan-tahapan sesuatu yang ingin diselenggarakan? Inilah beliau lupa bahwa ada yang namanya etika, ada namanya moralitas. Beliau menganggap bahwa dengan dirubahnya undang-undang itu, beliau bebas dari kesan bahwa dia melanggar hukum. Tapi sesungguhnya justru inilah kelihatan bahwa tidak memiliki etika dan moralitas. Sementara yang kita pahami bahwa itulah ilmu yang paling tertinggi. Ingat, biasanya manusia yang melanggar etika dan moralitas, maka sanksinya itu datang dari pencipta alam semesta. Sanksi apakah yang diberikan kepada sang pemilik alam semesta ini terhadap orang-orang yang mengabaikan yang namanya etika dan moralitas? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.